Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita masuk pada bab terakhir, yaitu bab persamaan diferensial. Nah, pada persamaan diferensial ini kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode Euler dan metode Runge-Kutta. Nah, terlebih dahulu kita lihat apa itu persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Nah, persamaan diferensial ini sangat berperan penting ya di alam, sebab kebanyakan fenomena alam itu dirumuskan dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini juga sering digunakan sebagai model matematika, baik itu dalam bidang sains maupun dalam bidang rekayasa. Nah, sekarang kita bahas cara mencari solusi PDB atau persamaan diferensial biasa ini secara numerik ya, dengan dua metode, yaitu metode Euler dan metode Runge-Kutta. Sekarang kita lihat dulu metode Euler. Nah, metode Euler adalah metode yang paling sederhana ya dari metode lainnya. Nah, metode ini sangat kurang teliti ya jika dibandingkan dengan metode lainnya. Namun, metode ini juga perlu dipelajari dan dipahami. Tujuannya antara lain adalah untuk memudahkan dalam mempelajari dan memahami metode lain yang lebih teliti. Nah, metode Euler ini adalah turunan dari Dirac-Taylor dan persamaannya dapat ditulis sebagai berikut ini ya: YI1 ditambah YI ditambah fxi, YI dikali H. Sekarang kita lihat contohnya biar lebih paham cara penyelesaian metode Euler ini. Nah, selesaikanlah persamaan di bawah ini. Kita punya fungsi dy dx nya fx, y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 10x kuadrat ditambah 15x ditambah 2 dengan menggunakan metode Euler untuk menghitung Y2 jika diketahui Y0 nya sama dengan 1 dengan panjang langkah H-nya sama dengan 0,5. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Di sini X0 nya ini sama dengan A, ini sama dengan 0. Lalu B-nya sama dengan 2. Nah, B ini kita peroleh dari sini ya, dari Y2 ini ya. Di Y2 artinya B-nya nanti sama dengan 2. Kemudian H-nya 0,5. Nah, sekarang kita cari dulu N-nya, banyak X-nya ya. H ini sama dengan kan B dikurang A per N, H-nya 0,5 sama dengan 2 dikurang 0 per N sama dengan 2 per N. Maka N dikali 0,5 sama dengan 2. Ini sama saja, N sama dengan 2 per 0,5 sama dengan 4. Nah, maka yang akan kita cari nanti adalah mulai dari X0, X1, X2, X3, dan X4. Nah, kalau misal nanti N-nya misalkan dapatnya 3 misalnya, kan nanti yang kita cari adalah X0, X1, X2, dan X3. Nah, begitu nanti seterusnya. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai X1 sampai X4. Untuk X0 nya tadi 0 ya. Lalu untuk X1 nya ini sama dengan X0 ditambah 1 dikali H. Ini sama dengan 0 ditambah 1 dikali 0,5, hasilnya 0,5. Nah, kalau X2 berarti X0 ditambah 2 dikali H sama dengan 0 ditambah 2 dikali 0,5 sama dengan 1. Nah, sampai nanti X4 berarti sama dengan X0 ditambah 4 ya dikali H sama dengan 0 ditambah 4 kali 0,5 sama dengan 2. Nah, kalau sudah kita peroleh nilai X0 sampai X4, baru kita cari Y1
1 sampai Y5 nya ya. Nah, nih. Untuk yang pertama diketahui titik awalnya tadi ya X0 nya sama dengan 0, maka untuk I sama dengan 0 dengan H nya 0,5, maka persamaannya, ini persamaannya kita YI ditambah 1 ya sama dengan YI ditambah FXI YI dikali H. Maka tadi I nya sama dengan 0 ya, maka Y0 ditambah 1 sama dengan Y0 ditambah Fx0 kali Y0 kali H. Jadi ini artinya Y1 sama dengan Y0 ditambah Fx0, Y0 kali H. Nah, kan dari soal tadi diketahui X0 nya sama dengan 0 dan fungsi Y0 nya sama dengan 1. Nah, sehingga Y1 sama dengan Y0 ditambah, ini bisa nanti kita ganti 1 ya, Y0 nya 1 ya, ditambah F X0 nya kan 0, Y0 nya 1 dikali 0,5, dimana untuk F 0,1 ini kita cari dari persamaan yang sudah diketahui tadi, dari dy dx nya itu kan tadi 2x pangkat 3 ya dikurang 10x kuadrat ditambah 15x tambah 2. Kita ganti X nya dengan 0 karena di sini 0 ya. Jadi 2 dikali 0 pangkat 3 dikurang 10 kali 0 pangkat 2 ditambah 15 kali 0 ditambah 2. Ini hasilnya sama dengan 2. Maka ini kita peroleh Y1 sama dengan Y0 ditambah F 0,1 dikali 0,5. Maka Y1 sama dengan Y0 nya tadi 1 ditambah hasil dari fungsi F 0,1 tadi 2 dikali 0,5, maka hasilnya Y1 sama dengan 2. Nah, ini kita peroleh Y1 nya sama dengan 2. Kemudian kita lanjut untuk langkah kedua. Untuk I nya sama dengan 1 dan X1 nya sama dengan 0,5, maka Y2 nya adalah Y2 nya sama dengan Y1 ditambah Fx1, Y1 kali H. Maka Y2 nya sama dengan Y1 ditambah F X1 nya ganti dengan 0,5, nah Y1 nya tadi kita peroleh 2 ya, berarti 2 dikali 0,5. Nah, dimana nanti fungsi F 0,5,2 ini kita masukkan dari fungsi dy dx nya tadi ya, jadi 2 dikali 0,5 pangkat 3 dikurang 10 kali 0,5 pangkat 2 ditambah 15 kali 0,5 ditambah 2. Maka nanti hasilnya adalah 7,25. Maka di sini kita peroleh Y2 nya itu Y1 nya 2 ya, 2 ditambah hasil dari F 0,5,2 adalah tadi 7,25 dikali hanya 0,5. Maka Y2 nya kita peroleh 5,625. Nah, ini Y2. Nah, Y3 nya nanti juga sama cara mencarinya. Nah, untuk I nya sama dengan 2, nah maka X2 nya tadi sama dengan 1. Nah, maka Y3 adalah Y3 sama dengan Y2 ditambah F X2. X2 nya 1, Y2 nya 5,625 dikali hanya 0,5. Nah, sekarang kita cari fungsi dari F1, 5,625. Maka ya, berarti X nya 1 ya, berarti 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 10 kali 1 pangkat 2 ditambah 15 kali 1 ditambah 2. Ini hasilnya sama dengan 9. Maka kita peroleh Y3 nya adalah Y2 nya tadi 5,625 ditambah nilai fungsi hasil dari hasilnya ya 1 dan 5,625 adalah 9 dikali 0,5, maka hasilnya 10,125. Lalu langkah selanjutnya untuk I sama dengan 3.
dan X3 nya sama dengan 1,5, maka Y4 nya sama dengan Y3 ditambah F dari X3 nya 1,5 dan Y3 nya 10,125 dikali H, dimana daya dx nya sama dengan F 1,5 dan Y nya ini 10,125, maka sama dengan Y dikali 1 pangkat 5 dipangkatkan 3 dikurangi 10 dikali 1,5 dipangkatkan 2 ditambah 15 dikali 1,5 ditambah 2. Ini kita peroleh hasilnya 8,75, maka kita peroleh Y4 nya adalah Y4 sama dengan Y3 ditambah F 1,5, 10,125 dikali 0,5, maka kita peroleh hasilnya 14,5. Lalu ini untuk langkah terakhir untuk I4, ini sama dengan X4 nya sama dengan 2, maka Y5 nya Y5 sama dengan Y4 ditambah F, X4 nya 2 dan Y4 nya 14,5 dikali hanya 0,5, dimana hasil daya dx nya kita masukkan nilai X nya 2 ya, 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 10 kali 2 pangkat 2 ditambah 15 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Maka diperoleh Y5 sama dengan Y4 ditambah F 2,14,5 dikali 0,5. Y5 sama dengan Y4 nya tadi 14,5 ditambah hasil dari nilai F nya 8 dikali hanya 0,5, maka diperoleh Y5 nya 18,5. Nah, setelah kita peroleh nilai Y1 sampai Y5, sekarang kita cari nilai eksaknya nanti untuk membandingkan berapa galat di antara nilai X nya. Nah, sebelumnya kita cari dulu penyelesaian dari persamaan diferensial persamaan dy dx ya. Dy dx dari 2x pangkat 3 dikurang 10x kuadrat ditambah 15x ditambah 2. Nah, ini persamaan diferensialnya kita langsung menggunakan metode langsung ya, metode integrasi, metode langsung. Maka kita langsung integralkan dy dx dan integral dari fxy nya. Nah, itu integral dy dx nya itu sama dengan y, lalu integral 2x pangkat 3 dikurang 10x kuadrat tambah 15x tambah 2 ini 1/2x pangkat 4 dikurang 10/3x pangkat 3 ditambah 15/2x kuadrat ditambah 2x ditambah c. Nah, untuk y 0 nya sama dengan 1 dan x sama dengan 0, maka kita peroleh y nya sama dengan 1/2x pangkat 4 dikurang 10/3x pangkat 3 ditambah 15/2x kuadrat ditambah 2x tambah c. Nah, di sini kita akan akan mencari nilai c ya. Kita akan mencari nilai c. Y nya tadi 1. Nah, 1 sama dengan tadi x nya 0, maka seluruh x nya kita ganti 0. Maka setengah kali 0 pangkat 4 dikurang 10/3 kali 0 pangkat 3 ditambah 15/2 kali 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 ditambah c. Nah, ini 1 sama dengan, nah ini sudah pasti hasilnya 0 ya. 0 ditambah c, maka 1 sama dengan c atau c sama dengan 1. Nah, sehingga kita peroleh fungsi y nya sama dengan setengah x pangkat 4 dikurang 10/3x pangkat 3 ditambah 15/2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, setelah itu baru kita cari nilai x nya untuk masing-masing x nya, nilai eksaknya untuk masing-masing x nya. Kita mulai dari x0. Untuk x0 itu untuk x0 sama dengan 0, maka nilai eksaknya untuk y1 ya, y1 sama dengan
Nah, kita ganti X nya ini dengan 0 semuanya ya. Y1 sama dengan setengah 0 pangkat 4 dikurang 10 per 3 0 pangkat 3 ditambah 15 per 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 tambah 1 ini sama dengan 1. Nah, sedangkan tadi kan nilai numeriknya kita dapat 2 ya, Y1 nya, maka epsilonnya mutlak dari 1 kurang 2 per 1 dikali 100%. Nah, ini kan 1 kurang 2 kan negatif 1 ya, negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1, karena dia mutlak hasilnya tetap positif ya, berarti 1 dikali 100% sama dengan 100%. Jadi ini galatnya 100% ya, karena jauh sekali bedanya. Lalu kita uji untuk nilai X1 nya ya sama dengan 0,5. Maka ini Y2 maksudnya ya. Maka nilai eksaknya untuk Y2 ya. Untuk Y2 semua nilai variabel X nya ini kita ganti nilainya dengan 0,5, maka kita peroleh hasilnya 3,489. Nah, kemudian kita cari galatnya, tadi Y2 nya tadi 5,625 ya. Epsilon sama dengan mutlak dari 3,489 dikurangi 5,625 dibagi 3,489. Nah, dikali 100% dapat galatnya 61,22%. Nah, begitu juga nanti berikutnya untuk X sama dengan 1, X nya 1,5 sampai X nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah kita peroleh, nah nanti bisa kita buatkan tabel penyelesaiannya seperti ini ya.